fenomena ini sebenarnya biasa aja. Jadi secara medis, secara umum itu orang yang hamil atau mau persalinan atau pasca itu berat badannya akan berubah atau bertambah besar, itu sebenarnya hal yang umum, hal yang wajar gitu ya. Nah, karena setiap orang itu tubuhnya akan berbeda-beda dan akan merespon proses kehamilan maupun persalinan. Nah, itu ada faktor-faktor yang pengaruhnya, misalnya faktor hormonal. Karena kan kalau orang hamil itu otomatis estrogen dan progesteronnya akan turun dia. Sedangkan hormon untuk menyusui misalnya prolaktin akan meningkat, itu pengaruh. Terus kemudian secara nggak langsung tubuh akan menyimpan energi. Gunanya buat apa? Gunanya untuk waktu pemulihan dan waktu nanti menyusui pasca persalinan. Nah, selain itu kan kalau misalnya orang hamil itu kan otomatis aktivitasnya akan turun kan, pola makannya juga berubah, itu pengaruh ke berat badannya. Nah, jadi waktu orang hamil itu bukan hanya berat badan bertambah, tetapi itu sebenarnya proses adaptif biologis pada tubuh si ibu, ya. Nah, sekarang timbul pertanyaannya, kenapa kok ternyata nggak semuanya jadi gemuk, ada yang tetap kurus, atau begitu habis melahirkan kok cepat kurus. Nah, itu ada beberapa faktor yang menentukan juga, misalnya genetik. Nah, ada orang-orang yang ternyata metabolisme itu dia lebih cepat untuk membakar. Terus habis itu bisa juga gaya hidup sebelum kehamilan, atau manajemen pasca persalinannya, nah atau dukungan profesional nih. Nah, jadi kadang-kadang orang lihat kok dia langsung kurus ya. Kadang-kadang itu orang hanya lihat hasilnya, tapi sebenarnya itu ada yang dilakukan, misalnya konsistennya, terus habis itu disiplinnya untuk menjaga. Nah, jadi walaupun genetiknya itu oke lah, kita bilang ada faktor genetiknya itu sebagai starting point lah. Tapi walaupun dia genetiknya A, B, C, D, tapi kalau penanganannya tepat, itu otomatis hasilnya tetap bisa baik. Nah, jadi intinya gini, yang pasti ya, bukan yang penting nanti setelah melahirkan jadi kurus, bukan itu patokannya. Tapi yang pasti harus sehat, kuat, dan percaya diri dengan cara yang benar dan realistis, biasanya gitu. Nah, kalau ditanya, jadi mana yang lebih berpengaruh nih, genetiknya atau gaya hidup? Dua-duanya berpengaruh, genetik berpengaruh, gaya hidup berpengaruh. Jadi genetik bisa dibilang starting point, nah gaya hidup, pola makan, lifestyle, terus itu juga mempengaruhi. Jadi otomatis pasti mempengaruhi. Nah, yang paling penting itu satu, jangan membanding-bandingkan dengan yang lain gitu ya. Terus kedua, fokusnya itu bukan hanya kurus, bukan hanya di timbangan ya, tapi yang penting kesehatannya. Nah, sehat dan kuat biasanya. Jadi nggak cuma angka timbangan yang penting. Terus habis itu untuk pemulihan yang pasti harus bertahap dan realistis. Jadi setiap tubuh itu punya timeline-nya masing-masing. Jadi jangan semua dipaksakan harus melakukan A, B, C. Enggak, jadi timeline-nya beda-beda. Jadi bertahap dan harus realistis. Dok, kalau untuk misalnya dia pengen habis melahirkan badannya tetap bagus, baiknya seperti apa sih dok? Karena mungkin emang kalau hamil tetap bisa olahraga atau gimana? Jadi tetap ya, waktu kehamilan kan juga ada senam kehamilan, jadi tetap bisa olahraga. Nah, kalau misalnya untuk badan tetap bagus tadi, yang penting bukan hanya berat badan turun atau jadi kurus, tapi masih sehat, yang paling penting sehat, kuat, dan percaya diri itu ya. Nah, jadi banyak tadi faktor yang menentukan apa tadi, jadi mesti konsisten sama disiplin. Jadi kalau manajemen pasca persalinannya yang penting. Jadi tapi jangan lupa yang paling diutamakan itu kesehatan si bayinya dulu ya. Jadi jangan main sembarang diet tanpa pengawasan, tanpa konsultasi ke dokter, ahli gizi segala macam, tapi yang nggak memperhatikan kesehatan dari si bayi, karena kan tetap ada ASI yang mesti diberikan, ASI eksklusif sampai 6 bulan. Jadi tadi pola hidup, pola makan, lifestyle diatur, dan itu biasanya dikonsultasikan dengan dokter. Kemudian tadi kadang-kadang perlu dukungan profesional juga. Nah, jadi nanti dukungan profesional itu ada ahli gizinya. Terus kemudian kalau mau olahraga gimana, kalorinya bagaimana, makanannya bagaimana. Nah, tapi juga tetap dari diri sendiri juga. Nah, tapi yang penting realistis dan bertahap sesuai dengan cara yang benar. Karena kalau kegemukan juga kan nggak bagus ya dok. Sebenarnya saat hamil itu juga kalau kegemukan juga nggak bagus nggak sih untuk anak, mengaruhi nggak sih sama janinnya sendiri? Jadi semuanya yang berlebihan itu emang tidak baik. Jadi kayak misalnya obesitas pada kehamilan juga
berpengaruh. Nah biasanya itu dilihat tuh riwayat penyakitnya, ada riwayat penyakit apa, diabetes ada nggak, terus hipertensi. Nah biasanya kalau diabetes biasanya pada kehamilan itu kan nggak boleh sembarangan obat gulanya diminum, biasa dengan menggunakan insulin tuh. Nah kalau misalnya ternyata berat badan obesitas, apalagi kalau bayinya terlalu besar, itu kadang-kadang kan susah kalau misalnya sampai kelahiran secara normal. Nah biasanya makanya kadang-kadang dokter lihat dari kondisinya, riwayat penyakitnya, kemudian apakah dia kuat apa enggak, terus berat badan, semua itu pengaruh. Dilihat dari diobservasi, berat badan kurang pun nggak bagus, berlebihan sampai obesitas luar biasa pun nggak bagus, takutnya menjadi penyulit waktu melahirkan. Nah kadang-kadang ada yang lahirnya boleh normal, ada yang harus melakukan sesar. Tapi berarti tadi kan berbicara mengenai tentang kondisi ya, di mana ada juga faktor genetik dan juga makanan. Tapi untuk yang mau melahirkan ataupun yang misalkan bawaan, itu dari bawaan dari bayi nggak sih, kayak maksudnya cepat lapar jadi sehingga membuat berat badan jadi naik gitu. Oh, jadi gini, otomatis kan tadi selain itu berat badan naik karena aktivitas akan menurun, kan beda seperti biasanya. Nah makanan, pola makan pasti akan berlebih. Kenapa? Karena kan tadi badan menyimpan energi gunanya buat nanti waktu pasca melahirkan sama waktu menyusui. Nah selain itu kan yang perlu diperhatikan bukan dirinya sendiri juga, diri sendiri masih sehat, makanan bergizi, tapi ada yang kedua nih, misalnya bayinya. Nah bayi itu kan juga makanan dapat dari si ibu lewat plasenta. Jadi otomatis kalau misalnya makannya lebih banyak, karena makannya nggak buat satu orang, kan makanannya 2 orang, jadi kadang-kadang emang makannya akan lebih banyak dan biasanya lebih berasa lapar bisa juga gitu. Nah kalau misalnya ditanya kok pasangannya ikut gemuk gitu, kenapa pasangannya ikut gemuk? Bisa, jadi otomatis itu kan tadi adaptasi si bapak juga. Kenapa? Otomatis pola makannya akan berubah, itu otomatis akan mengikuti biasanya. Jadi ada yang namanya kalau di psikologis itu empati atau simpati overweight gain. Jadi pasangan ikut juga kayak istri yang makan ikut menemani makan, otomatis tuh. Jadi dia secara psikologis kayak menemani gitu, adaptasi. Nah kemudian juga aktivitas beda. Kemudian stres, kadang-kadang kalau istrinya lagi hamil kan suami lebih stres sih, mikirin kesehatan istri gimana, takut kenapa-napa sekarang. Nah itu pengaruh juga gitu. Ada yang malah efeknya jadi makannya lebih banyak. Nah, jadi biasanya itu hal yang wajar juga, hal yang normal yang wajar. Cuman yang penting kalau bisa jangan terlalu berlebihan sehingga si suami juga obesitas. Karena obesitas itu kan pengaruh ke berbagai macam faktor risiko dari berbagai macam penyakit. Oke.